Ya, yang pertama adalah membuat skematik PCB. Kita membuatnya menggunakan software bernama Proteus karena mudah. Dan kedua juga membuat jalur PCB di Proteus juga. Proteus software all-in, semuanya bisa untuk dunia elektronika industri. Dan ini adalah prosesnya, kami percepat. Dan ketiga juga ada mereview 3D PCB di Proteus juga. Jadi kita mendesain PCB itu dengan menggunakan software Proteus. Dan yang keempat adalah merangkai alat menggunakan breadboard. Ya, fungsinya cuma untuk simulasi saja sebelum kita memasang komponen-komponen ke PCB utama, biar kita tahu ini berfungsi dengan normal atau rusak. Setelah itu kita harus mempersiapkan program jam digital terlebih dahulu sebelum kita uji coba alat yang kita akan tes. Tahap ke-6 kita memasuki tahap uji coba. Kita menguji coba alat dan program. Apakah alat tersebut berjalan dengan baik? Apakah program tersebut berjalan dengan mulus? Kita uji coba semua fitur yang ada di program. Kita menguji coba alat tersebut sampai benar-benar baik dan bisa dibilang bagus. Yang ketujuh adalah memotong PCB. Kita memotong PCB sesuai desain PCB yang kita setelah buat di Proteus. Desain yang sudah kita buat di Proteus, kita print dan kita fotokopi. Kita menggunakan fotokopiannya. Guna untuk memotong PCB ini adalah biar PCB yang kita bikin masuk sesuai kotak yang kita gunakan. Dan ini adalah hasilnya. Kita potong sesuai kotak yang kita gunakan. Jadi tidak perlu khawatir kelebihan. Yang ke-8 adalah mengamplas PCB biar permukaan PCB licin dan mudah untuk kita mencetak desain PCB. Yang ke-9 kita memasuki tahap mencetak desain PCB. Di sini kita mencetaknya harus dengan teliti ya, biar desain yang kita cetak yang sudah kita print sesuai dengan PCB yang sudah kita potong, tidak berlebihan atau mencong ke kanan, ke kiri, atas atau bawah, biar sempurna dan biar hasilnya bagus. Tahap 10 yaitu menggosokkan desain PCB ke PCB polos. Di sini kita membutuhkan satu autan, satu uang koin bebas, uang koin apa aja, dan satu kertas mika bening. Tahap ini dilakukan biar desain PCB yang dari kertas bisa menempel ke PCB polos. Caranya, berikan autan ke kertas, tidak boleh kebanyakan, tidak boleh kedikitan. Apabila kebanyakan akan membuat desain PCB berantakan. Kalau kedikitan akan membuat lama desain PCB menempel ke PCB polos. Setelah itu, kasih mika di atasnya agar tidak sobek kertasnya, lalu kita gosok-gosokkan di atas mika. Apabila kita langsung menggosokkan di kertas, kertas itu akan mudah robek. Gosok terus sampai benar-benar terasa sudah nempel. Setelah sudah selesai menggosoknya, angkat mika dan lepaskan PCB dari kertas. Apabila sudah yakin bahwa desain PCB sudah menempel di PCB polos. Setelah dilepas, jangan lupa bersihkan sisa-sisa kertas yang masih menempel di jalur PCB. Sisa-sisa kertas yang masih menempel itu sangat mengganggu ketika pengecingan, karena sisa-sisa kertas tersebut akan bisa menyambungkan jalur dengan jalur lain. Dan ini hasilnya ketika selesai dibersihkan. Ingat ya, bersihkan sisa-sisa kertas sampai sekecil apapun itu, biar tidak merepotkan kita saat pengecingan. Kita sampai di tahap 12, yaitu tahap pengecingan PCB. Di sini siapkan ferrit klorida, wadahnya, dan air panas yang baru saja mendidih. Tuangkan ferrit klorida sesuai takaran yang pas dengan air yang mendidih.
Tidak terlalu banyak dan tidak terlalu dikit. Pokoknya pas sesuai air yang dituangkan nanti. Setelah ferrikloridanya sudah di wadah, tuangkan air panas ke wadah tersebut yang ada ferrikloridanya dan tunggu sampai ferrikloridanya menyampur semua. Setelah itu, masukkan PCB lalu goyang-goyangkan sampai desain PCB itu jadi atau tembaganya menghilang, kecuali warna-warna hitam yaitu jalur PCB tersebut. Apabila sudah merasa tembaganya sudah hilang, angkat dan jangan lupa cuci dengan air bersih. Setelah itu, siapkan serabut besi untuk menggosokkan PCB guna menghilangkan jalur hitam yang ada di PCB. Gosok terus sampai menghilang. Jangan lupa kasih air biar mempermudah menghilangkan hitam-hitam di jalur PCB. Dan ini hasil setelah jalur hitam yang di PCB menghilang. Jadi bagus dan terlihat keren, bukan? Ya, kita memasuki tahap 13 yaitu pengecekan PCB. Pengecekan ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada jalur yang menyambung dengan jalur lain yang sehingga membuat alat rusak atau tidak berfungsi dengan selayaknya ya. Tahap 14 yaitu pengeboran PCB. Pengeboran PCB bertujuan untuk melubangi PCB yang sudah kita buat atau kita sudah etching. Kita bor bagian kaki-kaki komponen atau lubang-lubang komponen yang ingin dimasukkan ke komponen. Jadi komponen bisa masuk dan bisa kita solder di lubang tersebut. Ya, kita memasang pin header. Pin header yang kita pasang yaitu bertujuan untuk tempat Arduino Nano. Ini bertujuan supaya Arduino Nano tidak langsung disolder ke PCB, agar Arduino Nano tidak mudah rusak. Karena apabila ada kendala, kita pasti akan memasang dan mencopot Arduino Nano. Apabila dilakukan terus-menerus akan membuat Arduino Nano cepat rusak dan tidak layak dipakai. Tahap 16 yaitu mensolder komponen. Solder semua komponen-komponen ke PCB dengan baik dan benar biar alat berfungsi dengan baik dan normal dan tidak ada kendala. Ya, ini adalah hasil jadinya. Semua komponen sudah terpasang dengan rapi di PCB. Dan ini hasil jadinya yang kami buat, yaitu jam digital menggunakan matriks. Walaupun jam kita hanya satu warna yaitu warna merah saja, tetapi kita memiliki kelebihan loh, yaitu kita bisa menampilkan hari, tanggal, running text. Bahkan jam digital yang kami buat memiliki fitur keunggulan yaitu bisa menyetel alarm. Walaupun kita satu warna tidak bisa mengubah-ubah warna, tetapi fitur yang kami berikan lebih banyak dari itu.